المسلمون قادمين نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون عنا والسرور فاسألوا الأكوان عنا من نكون تشهد الأيام عنا والسرور يا الله هجموا دعونا عنا من نكون نبعد عن نصر ولن نرضى بغير النور في الليل هدى لن ننطفي أبدا لن ننتهي أبدا إنا كبرق في السماء كبرق أزرق يسبي العيون بأسه حل بكفر إننا منتصرون مسلمون جاء كبرق أزرق يسبي العيون بأسه حل بكفر إننا منتصرون لا لن يطول البعد عن نصر ولن نرضى بغير النور في الليل هدى لن ننطفي أبدا لن ننتهي أبدا إنا كبرق في السماء فإلى الله وإلى الدين نذود Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pemirsa Alsen TV dimanapun berada, berjumpa lagi bersama kami di Ragam Ramadan. Dan pada kesempatan kali ini Ragam Ramadan akan membahas mengenai talk show bersama OSIS SMP Alpha Centauri. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu juga dengan anak-anak OSIS ya. Di sini ada 5 yang menjadi perwakilan dari keseluruhan anggota OSIS. Dan mungkin perkenalkan dulu saya Pak Hefi sebagai pembina OSIS SMP Alpha Centauri. Selanjutnya Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayas Akifanda Prasetyo, dipanggil Ayas. Saya dari kelas 9E, mewakili sebagai ketua OSIS. Selanjutnya Saya Irgi Masyarabani dari kelas 8B, selaku anggota OSIS. Saya Muhammad Gemma Putra Kusnaidi selaku anggota OSIS. Selanjutnya Saya Akhtar Fahmi, menjabat sebagai anggota OSIS. Oke, selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safitri selaku OSIS. Salam kenal dari kelas 8D. Oke, jadi alhamdulillah hari ini kita kedatangan 5 mungkin yang akan 5 siswa yang akan ngobrol-ngobrol dengan kita mengenai OSIS di SMP Alpha Centauri. Nah, tentunya OSIS sendiri banyak membantu sekali dalam berbagai program sekolah ya. Baik itu dari kurban, kemudian acara-acara seperti porseni, kemudian di event terbaru ini adalah Alsen TV, anak-anak OSIS pun dikerahkan sebagai media untuk pengembangan diri, baik secara skill maupun secara mental ya. Jadi beberapa ada juga yang ditugaskan seperti menjadi MC, kemudian menjadi pembaca tilawah ya. Ada beberapa yang ditugaskan. Dan semoga ini bisa menjadi bekal untuk kalian semua di masa yang akan datang tentunya ya.
Nah, di sini kita akan ngobrol-ngobrol mengenai OSIS-nya di momen-momen Lebaran ini nih ya. Oke. Pertama mungkin kalau kita ambil tema ya, kita mulai dari pengalaman dulu jadi MC nih. Mungkin kita mulai dari Kak Ayas dulu. Kak Ayas kemarin ketika diberikan tugas menjadi MC, kira-kira gimana perasaannya? Sama pengalamannya gimana pas menjalaninya? Ya, Pak. Kalau menjadi MC itu untuk pertama kalinya ya, itu memang sangat tegang. Untuk pertama kali ya, alias public speaking ya, karena itu MC di Alsen TV, mewakili SMP Alsen. Itu juga pengalaman pertama kali juga untuk berbicara ya secara formal dan juga apa ya, jadi kalau jadi MC itu kita tuh kan juga harus paham tentang apa yang kita harus bicarakan. Ya bicarakan tentang programnya juga kita juga harus paham agar kitanya juga sinkron ya. Iya, Sinkron nggak ke bimbang ya. tahap-tahapnya. Seperti itu sih. Oke. Kalau dari yang lain gimana? Tidak usah berurutan, nggak apa-apa. Pengalaman-pengalamannya pas jadi MC gitu. Apakah pernah gemetar gitu? Atau pengen pipis terus ya? Atau gimana tuh? Ya kalau misalkan saya gitu kan, kalau jadi MC kan baru pertama kali, terus public speaking juga saya gak bagus gitu kan, ya jadi deg-degan aja gitu, nggak pede. Nggak pede. Tapi untuk melawan itu gimana tuh supaya melewati rintangan yang kayak tadi? Ya jalanin aja lah. Jalanin ya, Bismillah, Bismillah. pasti datang ya itu waktunya gitu kan, apalagi pas mau 3, 2, 1, wah itu pasti Apalagi ya, pas genderang live perang gitu ya, kan. gitu. Oke. Yang lain bagaimana, ada sama atau ada yang pengalaman berbeda atau mungkin ada pengalaman yang unik pas persiapannya? Kayaknya kalau misalnya pertama kali kebanyakan gitu kali ya, grogi. Grogi ya, sama-sama gitu kan. Tapi kan ada kalian kemarin ada yang kebagian sekali, ada yang kebagian 2 kali. Apa sih perbedaan antara yang pertama sama yang kedua gitu? Biasanya yang kedua itu apa ya, lebih lebih enjoy gitu. Jadi lebih yang pertama itu kayak gini, jadi keduanya lagi bisa lebih bagus lagi. Udah tahu kayak gimana. Udah tahu gimana Situasinya ya kan. Untuk awal pasti deg-degan itu karena kita kayak gimana sih pertama kali. Pengalamannya belum ada. Berarti kan memang benar kata buku Kiki ya. Tahu buku Kiki? Misalnya di bawahnya itu adalah experience is the good teacher katanya ya. Ada, pernah nggak kalian punya buku yang bawahnya ada quotes-nya itu? Ya ada. Jadi betul pengalaman itu adalah guru terbaik ya. Tentunya ketika sudah mengalami yang pertama, jadi tahu awalnya grogi, ternyata situasinya udah tahu, nggak usah grogi juga bisa gitu. Kemudian tekniknya gini, jadi ada perbaikannya ya. Gitu. Dan nanti mungkin di kemudian hari kalian bisa nggak cuma di Zoom meeting ini ya, kalau sudah kembali normal kalian bisa di panggung-panggung ya. Nanti mungkin Kak Ayas yang nanti di SMA mungkin ya, kemudian Irgi yang mau kelas 9 nanti kalau ada acara-acara kayak Sanlat ya, kemudian ada Porak gitu kan, yang dimana momen-momen tersebut harus ada MC-nya, kalian bisa masuk di situ ya gitu. Alhamdulillah kalau memang itu jadi bekal buat kalian ya. Nah, kalau ngomong-ngomong kita ke Ramadan, kalau dari Kak Ayas, kira-kira makanan favorit ketika berbuka puasanya apa nih?
Sebenarnya sih kalau makan favorit tuh biasa-biasa aja sih Pak. Jadi makan favorit tuh selama itu kurma ya. Tapi kurmanya Pasti. itu yang impor. Jadi dari luar negeri gitu yang besar-besar gitu Oh, kan. besar. Segede Ya. gimana tuh? Seibu jari? Sih ya seibu jari kurang Seibu lebih. jari. Itu makanan favorit saya bersama teh hangat yang Nah, manis. oke. Itu Biasa dari sih. Kak Ayas ya. Berarti harus berbukalah dengan yang manis-manis ya. Gitu. Iya, betul. Kalau dari Fahmi gimana, Mi? Makanan. Paling cuman gorengan doang, Pak. Wah, gorengan. Mantap. Gorengan sama air hangat. Sama teh. Oh, sama Manis. teh. Jadi favorit itu berarti kan biasa yang selalu ada gitu kan ya. Oke. Iya. Kalau dari Fitri gimana, Fit? Aduh, minuman yang suka ada Apa ya? atau makanan yang selalu available tiap Kayaknya bukan hari. makanan sih, lebih ke minum. Oh, oke, boleh. Apa tuh? Kalau ada juga paling air kelapa. Itu wajib banget. Oh, berarti rutin pakai air kelapa. Itu pakai Iya. jeruk nggak air kelapanya? Enggak, air kelapa Wah, aja. yang murni berarti ya. Mm. Sip. Kalau dari Irgi gimana? Ya tergantung sih Pak, relatif. Tapi yang pasti selalu ada itu kayak kue-kue kecil. Kayak gimana tuh? Ada kue kecil, berarti ada kue besar ya. Kira-kira kue kecilnya apa? Nastar. Kayak jajanan pasar. Oh, jajanan pasar. Berarti kayak Nagasari gitu ya. Terus ada apa contohnya? Ada lontong, berarti lontong. Lemper. Oh, lemper ya. Oke, sip. Selain lemper, apalagi kan nggak mungkin satu ya. Kalau makanan pasar mah biasanya agak beragam gitu sih makanya. Bervariasi ya Pak. Agak berwarna-warni. Ada apa lagi selain lemper? Banyak sih Pak, tapi kurang tahu namanya. Oh, Tapi oke. pasti ada. Pasti ada ya. Kalau dari Gembang gimana? Dari aku sih ya kayak Fami aja gitu, ada gorengan, ada yang manis-manis. Yang manis-manis palingan teh sama kue nastar, kue coklat gitu aja sih. Oke, mantap. Kalau Bapak biasanya yang suka ada itu cireng. Nah, cireng itu hangat iya. ya. Terus dicocol Ya. sambel. Wah, itu tiada duanya. Jadi Apalagi- ngiler nih Pak. Oh iya, lagi saum ya. Kita sedikit reduksi mungkin deh itu ya. Kita ganti topik aja deh ya, takut ya. Oleh. Ini masih apalagi udah sore ya, nanti kita pas tayang ya. Oke, selanjutnya ada juga kebiasaan. Nah, kan kalian tahu 7 karakter Alsen apa aja, Cik? Yang pertama, Jujur. Yang kedua, Justin Bieber main di TSB. J-nya jujur. Mandiri. Di apa di? Oh, di Disiplin. B-nya dulu Katang. B. Bermanfaat. Yang satunya lagi. Bersih sopan. Bersih dan rapi. Ya, Justin Bieber. Main. Mandiri. Disiplin. TSB. T-nya apa? Tangguh. S-nya Sopan dan santun. Yang B-nya yang terakhir Bermanfaat. Jadi singkatannya Justin Bieber main di TSB ya itu. Oke, nah yang mau Bapak tanyakan nih, kebiasaan yang di 7 karakter ini yang selalu dilakukan apa nih di bulan Ramadan ini gitu. Kalau saya sih ya, wah ini tidak hanya buat di bulan Ramadan saja ya, termasuk ini. Kalau saya itu khusus sopan dan santun dari dulu. Nah, ini juga termasuk di Ramadan. Bahkan di Ramadan juga ingin saya meningkatkan ya sopan dan santun. Oke, mantap. Kayak seperti sopan dan santun ya. Iya. Itu sudah menjadi darah daging mungkin ya. Iya. Harus terus menempel dan menjadi karakter itu ya ketika otomatis ya, ketika kita melaksanakan itu langsung bertindak tuh langsung terlaksanakan gitu kan, auto gitu kan kalau ibarat karakter. Oke, kalau dari Fahmi, karakter mana nih yang paling sering atau yang selalu dilakukan
nggak apa-apa apa lebih dari satu juga. Paling Tujuh karakter. tangguh sih. Tangguh, Doang. oke. Nah, tangguhnya dalam apa nih? Ya saum dari pagi sampai sore, terus menjalani tengah di bulan puasa. Udah itu aja sih. Oke, jadi dilaksanakan perintah-perintah dari Allahnya dilaksanakan, baik yang wajib maupun yang sunnah ya, harus tangguh, karena kalau tidak tangguh nanti bocor ya. Iya. Asli. Sip. Kalau dari Fitri gimana, Fit? Paling apa ya, disiplin. Disiplin. Nah, disiplin pas apanya nih? Jaga sholat 5 waktu. Sholat 5 waktunya berarti harus dilaksanakan Iya, tanpa sama terkecuali ya. paling zikirnya dong. Zikir juga. Sholatnya 5 kali ya, nggak 6 kali, betul? Iya. Nah, jadi disiplin ya. Kalau misalkan lebih atau kurang berarti kan itu tidak disiplin ya. Oke, mantap Fitri. Kalau dari Irgi gimana? Kalau saya mah Pak, setiap menjelang buka saya selalu menyempatkan buat makanan takjil untuk ke masjid. Oh, alhamdulillah ya. Itu kalau kita ngasih buka sama yang saum itu berarti pahalanya gimana katanya? Mengalir. Mengalir, dan yang makan buka kita itu pahala puasanya ngalir ke kita gitu kan ya, tanpa mengurangi pahala dia sendiri gitu kan ibadatnya. Apalagi kalau itu buat satu orang, kalau kita ngasih ke 30 orang, wah kita puasa 30 hari dalam satu hari gitu ya pahalanya. Wow. Gitu. GP Party in one. Gitu. Jadi puasa 30 hari bisa pahalanya kita dapatkan dalam satu hari gitu. Apalagi kalau 30 kali 30, wah itu sangat luar biasa sekali ya. Luar biasa, 900 kita. Nah itu berarti kan pas Sabiqul Khairat di sana ya. Oke, selanjutnya game, gimana game? Yang karakter apa nih? Cenderung ke bersih dan rapi sih. Oke, bersih dan rapinya di apa? Di bidang apanya? Ya, membersihkan diri sendiri gitu. Jadi lebih sering mandi lah, terus tampil rapi gitu. Gak tahu kenapa setiap bulan Ramadan. Ya, bahkan ada katanya yang bilang gini, Allah itu indah dan menyukai keindahan katanya. Jadi tentunya tadi harus bersih dan rapi juga ya. Gitu. Karena kebersihan sebagian dari Iman. gitu ya. Oke. Nah, kalian pernah punya cerita bahagia atau cerita sedih nggak nih lagi Ramadan ini misalnya? Boleh dari siapa dulu nih, bebas. Kalau saya sih Pak, yang bikin sedihnya itu di Ramadan ini ya kurang ada rasa Ramadannya gitu. Jadi semuanya kudu menjalankan protokol, semua kegiatan dibatasin. Jadi vibes-nya kurang ada ya. Kurang apa ya? Kurang ada rasa Ramadan itunya tuh. Ada yang kurang ya. Setuju. Kalau yang lain gimana? Sepakat? Iya sih, benar. Iya, biasanya kalau kita sunlight juga kan, wah di lapangan gitu kan, yang ngumpul, wah. Apalagi kalau ada lomba fashion show tuh, wah dikelilingin kan, wah jalan terus ada lagunya tuh. Kayaknya Kak Ais pernah jadi peserta juga ya itu fashion show dulu ya. Iya Pak, dulu pernah di sekolah tuh kelas 7 kalau nggak salah ya. Kelas 7 ya dulu. Ada yang lain pernah selain Kak Ais yang jadi lomba fashion show? Wah itu sangat luar biasa ya, semua mata memandang. Luar biasa. Jadi mah. Oke, terus biasanya ada tebar tajil ya. Kalian ingat dulu tebar tajil keliling kemana nih? Dulu Irgi tebar tajilnya keliling kemana? Ini Pak, kalau saya mah tidak membagikan secara langsung, tapi saya ngirim donasi terus diberikan langsung melalui video. Mantap. Di sekitar daerah Cileunyi. Cileunyi, oke. Kalau dari Gembang dari di daerah mana nih? Palingan ke pasar aja sih, bagi takjil, bagi sahur aja gitu.
Pak Satpam. Berarti kan emang nggak usah jauh-jauh juga sebetulnya mah ya. Iya. Sekitar saja. Kalau Fitri gimana tebat tajil? Nggak sebar takjil, Pak. Hah? Aku nggak sebar takjil gara-gara waktu itu ada kendala. Oh iya, dulu ada kendala. Kalau pernah ikut terbat tajil yang di sekolah nggak, Fitri? Enggak deh kayaknya. Oh, tahun lalu juga kayaknya udah mulai itu ya. Iya. Iya, tahun Iya. lalu juga Iya. udah mulai gitu ya. Kalau dulu angkatannya Kak Ayas itu pernah kita keliling sekolah ya, Kak Ayas. Oh, iya ya. Yang kita dari Lama. sekolah kan ada buka bareng tuh biasanya di Iya, akhir. Nah, ada bagi-bagi juga, ada yang ke Taman Pers, ada yang ke lampu merah, ada yang ke belakang ya ke masjid. Jadi kita ngasihin apa tebar Iya. tajil pada berhenti ngasihin penting. Kayak itu pernah juga kita alami ya. Menyebar ya, Pak ya. Menyebar Banyak gitu. Jadi relawannya. semua anak ASEAN disebarkan, bret, semua keluar. Dibekelin, ada yang bekal 1, ada yang bekal 2, nah dibagiin ke tukang beca juga. Itu biasanya ya. Ya itu 2 tahun berarti ya kita apa namanya sunlight-nya daring ya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kita senantiasa menjaga kesehatan juga ya. Kalau bahagianya nih, bosan kan sedih ya. Ada yang bahagianya enggak nih kira-kira ceritanya? Paling Pak, kalau Ramadan ini alhamdulillah bisa ke rumah nenek ya. Sekarang lagi di rumah nenek nih. Wah, ini berarti tadi sebelum pembatasan. Ya sebelum, kayak sehari 2 hari sebelum pembatasan tuh sempet Oke, alhamdulillah berarti ya masih bertemu dengan masih bisa silaturahmi Pak. silaturahmi. Karena belum tentu ya tahun depan baik kitanya maupun apa keluarga di sananya ya, tidak ada yang tahu. Iya. Yang lain ada cerita bahagia yang lain kira-kira? Adanya cerita yang lumayan sedih sih. Oh, nggak apa-apa, boleh game. Karena Kita sharing aja. tetangga yang di depan sana tuh ada yang kena COVID gitu kan. Nah terus anak-anaknya itu main sama saya gitu kan. Waduh. terus Kan ceritanya kan sore tuh main tuh sama anak-anak yang kena COVID itu. Kebetulan yang kena COVID-nya tuh ibunya teh sering ke luar kota gitu. Terus pas selesai main gitu kan, malam-malam tiba-tiba ibunya itu nelpon. Pas mulai nelpon aja udah nangis. Nangis gitu kan, kejar ibu saya kaget, apa nangis gitu. Kenapa nangis? Tuh saya kena COVID, gimana tuh? Kan nggak enakan gitu kan sama anak lain, soalnya kan anaknya itu kan kayak gimana ya? Kayak keterbatasan khusus lah, jadi nggak mengenal kayak COVID aja dia tetap pegang-pegang kemana-mana. Terus ya gitu. Terus teman saya itu kan anaknya itu di swab. Setelah di swab hasilnya tuh negatif. Alhamdulillah. Nah, untuk memastikan saya tidak kena juga, saya juga ikut swab gitu. Rasanya sih sakit sih. Yang dimasukin itu ke dalam hidung itu ya? Iya. Sampai sekarang masih dipegang-pegang hidungnya ya? Kayaknya masih berkesan gitu. Masih bolong Pak, ini sakit banget. Sakit ya. Bahkan kalau yang nggak hati-hati itu bisa sampai berdarah ya. Pernah katanya teman bapak ada yang sampai berdarah. Di Arab itu mah. Kan mungkin hidung orang Arab sama yang orang Indonesia Gede, beda mungkin. Kayaknya terus ditusuk aja malah akhirnya luka. Ya. Pak, saya juga boleh Pak. Bayar berapa tuh Kak Gembang? Kayaknya tahu nggak? Aduh, lupa. Ayah saya bayar berapa ya? Tapi itu katanya hasilnya nggak keluar dalam sehari ya kalau nggak salah. Keluarnya dalam sehari. Oh, langsung dalam sehari. Iya. Berarti itu PCR atau antigen? Antigen. Oh, antigen. Terus teman saya itu kan swab lagi, tapi yang PCR. Nah, kebetulan negatif juga ya. Oh ya, nggak usah berarti ya. yang PCR lagi. Masih rezekinya berarti ya, alhamdulillah. Iya. Itu kebetulan bukan. Walaupun sudah almost gitu ya. Makanya apa namanya? Ketika kita berinteraksi dengan orang lain berarti minimal cuci tangan lagi ya, cuci tangan dan tetap pakai maskernya.
Itu merupakan pengalaman yang luar biasa ya. Pasti tidak akan lupa tuh sampai tua nanti ya. Itu pengalaman. Oke. Kalau taraweh di daerah kalian gimana? Apakah di masjid? Apakah masing-masing di rumah? Di rumah. Pas di rumah sih. Nggak boleh ke Kalau aku masjid ada yang sama di orang tua. masjid. Kalau Fitri di masjid? Enggak di rumah aku mah. Oh, di Tapi rumah kalau juga. yang lain ada di masjid, ada yang di rumah. Oke. Sebenarnya kalau Tapi masjidnya masjid sendiri mah ada ya? ada. Sebenarnya kalau masjidnya sendiri sih masih jaga protokol. Dia masih patuh gitu baik. Cuman yang masuk ke masjidnya tuh masalahnya bukan orang komplek gitu. Orang-orang di luar komplek, jadi riskan banget. Yang lagi di jalan ya. Oke. Kalau di Gembang sama di Irgi gimana? Di rumah sih. Di rumah juga. Masjidnya juga lumayan nggak jauh-jauh amat sih, tapi di luar komplek gitu. Jadi nyatu sama orang kampung sana. Kalau Irgi? Kalau saya mah Pak di rumah aja, tapi kalau saya lihat, saya kan kalau suka bagi takjil sebelum sholat maghrib. Kata bapak saya bilang rame, kadang selalu ditegur kalau yang nggak pakai masker gitu. Jadi saya juga buat mengantisipasi jadi di rumah aja. Iya. Nah, sama khawatir Pak. Ya. Gitu, karena itu kan tempat umum. Walaupun masih sebetulnya tetap buka dan menggunakan protokol yang ketat ya. Nah, sekarang kita ngebahas tentang OSIS ya dulu. Kalian pengalamannya jadi OSIS gimana sih? Atau apa yang didapatkan gitu kan ya? Udah ada yang senyum-senyum ya. Oke. Boleh yang dirasakan, kemudian hikmahnya apa gitu. Ya, boleh. Kalau saya sebagai ketua OSIS sih mulai perjuangan ya, bisa di perjuangan jadi OSIS ini tuh memang tidak terduga ya. Dari awal tuh sejak pelatihannya di sekolah itu kan niatnya tuh sebagai anggota ya, nggak langsung menjadi ketua atau bahkan ketua OSIS. Tapi dari sini juga walaupun mendadak tidak terduga itu saya juga mendapatkan pengalaman yang tidak ada duanya lah istilahnya. Sayangnya saat baru mulai setelah kita dilantik ya wabah corona mulai jadi aktivitas OSIS kebanyakan online berarti. Iya, kebanyakan virtual dan nggak bisa ketemu secara langsung kan. Jadi sayang sekali gitu pengalamannya. Tapi ya, hikmahnya kita harus tangguh ya Pak ya. Selama ini. Oke. Ada lagi? Cukup. Bingung ya. Oke, dari Irgi dulu deh. Sekarang dari Irgi. Kesan-kesannya jadi OSIS gimana? Kalau jadi OSIS itu punya pengalaman sendiri sih. Jadi kayak awal-awal pelatihan kita itu ya dilatih untuk menjadi yang disiplin, tangguh, pokoknya mah seluruh karakter absen dilatih di OSIS tersebut. Nah, setelah itu kan kita kan sedang ada wabah. Nah, saya juga sedih, soalnya biasanya pengen banget mengikuti kegiatan-kegiatan OSIS yang seperti rapat, porak, jadi secara offline itu pengennya. Tapi ya karena wabah ini, ya semuanya jadi terhenti, jadi online semua. Ya, oke. Kalau ada hikmahnya. Kalau hikmahnya sih di pandemi ini kita kudu tangguh sama harus disiplin juga dengan keadaan yang kayak ini. Tangguh ya. Oke, selanjutnya dari Fahmi deh kayaknya nih.
Udah bikin catatan itu kayaknya. Gimana Mi pengalamannya di OSIS Mi? Ya seru Pak, di OSIS tuh banyak pengalaman yang bisa diambil buat masa depan nanti. Contohnya apa nih yang bisa dipetik pengalamannya? Ya tadi yang jadi MC di Alasan TV itu bisa buat di masa depan juga di public speaking. Ya, public speaking. Oke, sip, Nah, sip, sip, sip. Kayaknya Kalau dari kalau Fitri lagi gimana pandemi, Fit? kayaknya kalau lagi pandemi paling kerasa public speakingnya sih. Yang Iya. kerasa. Iya. Sama percaya diri, ya gitu-gitu. Oke, kalian juga Iya, kalau nggak setuju. salah pernah jadi panitia lomba juga kan ya? Kalau nggak salah Porak seni kalau nggak salah pernah ya? Coba. Oh, Nah, persen. kalian yang partner sama guru, ada panitia guru, ada Iya, panitia. jadi Pernah. yang bantu gurunya. Nah, itu ada Iya, yang itu. manggilin peserta gitu kan ya. Iya. Oh, Gembang gimana nih terakhir Gembang? Apa ya? Ya, lu gimana ya? Bingung ya. Bingung, soalnya udah dijawab semua. Udah dijawab semua ya. Kurang Jadi lebih intinya sama. sama ya tadi berarti Intinya ya, sama sih. lebih ke tangguh berarti kan dan disiplin. Dan tentunya ini pun apa namanya semoga tadi jadi bekal itu dan salah satu tujuan adanya OSIS itu untuk mengembangkan diri kalian gitu ya dengan hal-hal yang positif, misalkan tadi melatih keberaniannya, melatih mental, kemudian melatih kedisiplinan, karena hari ini Indonesia itu tidak kekurangan orang pintar nak, tapi hari ini itu Indonesia kekurangan orang baik gitu kan. Banyak orang yang pintar tapi malah mintarin yang lain gitu kan ya gitu. Jadi Bapak harapkan kalian generasi muda tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang negatif ya, menjadi karakter yang baik gitu. Menjadi karakter tangguh, karakter jujur, karakter disiplin, bermanfaat, sopan dan santun dan yang lainnya gitu. Karena Indonesia hari ini sangat membutuhkan orang-orang baik ya. Dan semoga nanti karena yang akan berguna itu adalah skill ya sebetulnya di dunia kerja itu. Ketika nanti kalian tidak melatih kedisiplinan kalian, ketika kalian nanti masuk ke dunia kerja yang tentunya punya aturan yang lebih ketat daripada sekolah gitu kan ya. Mungkin masuknya bisa tiap hari gitu kan ya. Kemudian kalau terlambat mungkin hukumannya tidak hanya ditegur, mungkin ada pengurangan gaji dan yang lainnya gitu kan. Kemudian kan untuk membedakan untuk menjadi generasi unggul, nanti misalkan kita cari kerja ada 2 perwakilan, tapi yang supaya kita terpilih bagaimana kan tentu kita harus punya karakter yang baik ya. Gitu. Misalnya dua-duanya pintar, tapi yang satu mah karakternya nggak baik. Sedangkan kita karakternya baik kan itu akan memperbesar peluang kita gitu kan ya berkarir gitu. Jadi mungkin ada yang terasakan sekarang hikmahnya, mungkin ada yang terasakan nanti, cuman ini semoga jadi bekal untuk kalian karena ya tadi ya the best teacher experience is the best teacher tadi gitu kan ya. Tentunya akan berbeda juga ketika kalian yang tadi sudah punya pengalaman sama yang baru gitu kan ya. Ketika kalian tadi nge-MC yang pertama pasti AIU gitu kan ya. Tapi yang kedua, yang ketiganya sudah lancar gitu. Dan semoga ini juga akan menjadi modal buat kalian. Mungkin yang lain mah nanti teh masih AIU, kalian mah sudah lancar gitu kan. Ya, gitu. Pak, ya silakan. Saya kasih hikmah satu lagi. Boleh silakan. Di OSIS ini juga secara pribadi ya saya dari awal tuh kan ini sedikit di awal-awal ya perjuangan. Nah ini tuh saat saya ingin menjadi salah satu anggota OSIS ini, itu saya tuh masih sendiri ya. Jadi teman seangkatan tuh nggak ada yang ikutan. Jadi saya tuh dulu tuh tahun kemarin tuh kelas 8 sendiri ya. Dan sama yang iya sama Kak Ozet. Pas pelatihan itu semuanya kebanyakan tuh kelas 7 nggak pada kenal nih, siapa Fahmi, Irgi, Bang, Fitri ini nggak pada kenal semua. Tapi dari pelatihan itu juga saya mengenal teman-teman baru.
bahkan dari maupun itu adik kelas, kakak kelas itu juga mengajarkan saya pribadi bahwa di situasi apapun kita tuh harus selalu beradaptasi, bisa menyesuaikan di situasi apapun, dimanapun. Betul ya, karena situasi nggak selalu nyaman ya. Ya. Kita harus bisa move on gitu kan ya, try to the best, be better gitu kan ya, dan tentunya together ya, be better together. Ya. Kadang kayak harus ada suatu saat dimana harus keluar dari zona nyaman. Iya. Meskipun cuma sehari atau 2 hari. Oh, iya ya. Ketika apalagi dulu mungkin Kak Ayas pernah ini ya, pernah visi misi, penyampaian visi misi yang dilihatin oleh seluruh siswa kelas 789. Nah, gimana tuh waktu visi misi itu? Kan banyak pertanyaan-pertanyaan tuh kan, sangat luar biasa tuh. Yang bikin orang-orang pada ngeper loh. Nggak ada yang berani gitu kan ya. Dulu Kak Ayes sama Kak Oja dua perwakilan ya kalau nggak salah dulu ya. Nah, ya. Gimana tuh sensasinya? Itu pertama-tama sih kayak suram gitu nggak sih? Iya, soalnya kan itu kan perdebatan seharusnya kan ada 2 lah ya, minimal 2 kandidat jadi ketua OSIS dan wakil OSIS, tapi kandidatnya itu cuma berdua doang gitu, aku sama Afan gitu, jadinya aneh juga gitu kan, mau berdebat sama siapa gitu, nggak ada lawannya ya. Pastinya seperti biasa tegang. Sensasinya itu juga salah satu awal public speaking juga ya di sekolah itu, di aula, dan pada akhirnya itu juga mengatakan sebagai self note ya, catatan diri sendiri kalau ngomong itu harus berani memberikan diri, harus pede mau gimana juga gitu, memaksakan diri sendiri lah istilah untuk berani ngomong gitu. Itu juga salah satu sih pengalaman penting ya di selama ini di OSIS, selain begitu kan menghadapi tekanan-tekanan gitu kan ya. Iya, ditanyain juga kan ya, mempertanyakan gitu kan ya, tapi ya insya Allah dengan kalian berada di sana saja itu sudah sebuah prestasi. Sedangkan yang lain mah hanya bisa ya kayak netizen ya. Cuma bisa komen, tapi ketika dibalikin berani nggak, kan diem dianya gitu kan ya. Iya gitu. Jadi kan disitu emang mental ya yang sangat diuji di sana, dan alhamdulillah itu menjadi salah satu momen yang berharga buat kalian. Dan Bapak pun di sini mengucapkan terima kasih pada semuanya ya, semua anggota OSIS yang sekarang mungkin diwakili oleh Kak Ayas, Kak Irgi, Kak Fahmi, Kak Gembang, dan Kak Fitri atas dedikasinya dan partisipasinya dalam mensukseskan semua program sekolah ya. Dan tentunya kalau misalnya kalian mau nambah pengalaman atau misalnya kayak mau satu step lebih maju di bidang sekolah, bisa sih ikut OSIS. Nah, buat promosi juga ya buat kelas 7-nya ya. Let's go. Kelas 7 sekarang kan belum lihat secara realnya ya OSIS gitu kan ya. Iya. Hanya dari online saja gitu. OSIS itu bukan cuman kayak bantuin event sekolah, tapi ikut mengkoordinasikan. Iya. Jadi banyak hal yang akan didapatkan ya, terutama adalah pengalaman gitu ya. Cuman mungkin ada yang bilang capek, memang capek, tapi capeknya nanti akan dapat hasil daripada mager terus ya gitu. Kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang positif, insya Allah ya. Dan semoga LDKS-nya emang LDKS-nya belajar tadi ya, supaya bisa public speaking-nya keluar, kritisnya keluar gitu kan, nggak bisa instan ya. Enggak.
Oke, dan mungkin kita akhiri sesi talk show kita dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum ya. Oke, tapi sebelumnya terima kasih juga ya yang sudah hadir di talk show Alsen TV sesi OSIS ini ya. Ada Kak Ayas, Kak Irgi, Kak Fahmi, Kak Diambang, Kak Oktavia Sapitri. Semoga kalian Bapak doakan menjadi generasi yang unggul dan bisa menjadi agen perubahan di masa depan. Karena masa depan itu bergantung pada kalian ya. Kami OSIS SMP Alfa Centauri mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon Maaf lahir dan batin. Ya. Terima kasih sudah share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Epi. Terima kasih Pak Epi. Terima kasih